Video lanjutan audio Ronald Frank tentang God Luck. Monggo simak. Dan saya akan membacakan beberapa list perbedaan antara pria yang punya power dan pria yang menggunakan force. Oke? Jadi pria yang punya power selalu in control, memiliki kontrol, memiliki kendali. Pria yang menggunakan force akan selalu dikendalikan, akan selalu khawatir, dapat tidak ya, menurut dia saya bagus apa tidak ya, gimana ya supaya dia tidak cuek, gimana ya supaya dia setia sama saya. Pria yang menggunakan force akan selalu khawatir dan dikontrol. Pria yang punya power selalu feel good atau selalu merasa baik-baik saja dengan keputusannya. Oke. Selalu merasa menjadi pemenang karena dia in control. Sedangkan pria yang menggunakan force akan selalu merasa seperti orang yang kalah, merasa seperti loser. Apapun yang terjadi dia kalah, Sedangkan yang punya power feel good, merasa dia pemenang karena semua yang dia lakukan berdasarkan keputusannya. Pria yang punya power akan selalu dikejar. Pria yang menggunakan force akan selalu mengejar. Pria yang punya power akan selalu punya pilihan. Dengarkan baik-baik. Pria yang punya power akan selalu mempunyai pilihan. Pria yang menggunakan force akan selalu stuck. Stuck itu berarti tidak punya pilihan, dia mentok. Nah, pilihan di sini banyak bentuknya. Pilihan di sini bisa kamu punya banyak wanita cantik, kamu memilih satu untuk jadi pacar kamu, atau pilihan di sini juga dapat berarti pilihan untuk melakukan apa yang dia inginkan. Contohnya, jika dia dekat dengan wanita, jika sang wanita sudah tidak cocok dengannya, dia punya pilihan untuk pergi. Dan pada saat dia pergi, dia tidak merasa seperti loser. Dia tidak merasa kehilangan wanita, karena dia tahu bahwa sang wanita sudah tidak cocok dan masih ada lagi yang cocok dengan dia, dan dia berani untuk melakukan itu. Dia punya pilihan untuk apapun. Dia punya pilihan untuk mengendalikan hidupnya. Nah, seseorang yang menggunakan force, dia tidak punya pilihan. Dia merasa tidak cocok dengan wanita ini, tapi sayang kalau misalnya dilepaskan atau diputuskan, karena saya sudah mengejar dia selama 10 tahun. Dia tidak punya pilihan untuk dapat melakukan apa yang dia inginkan, untuk melangkah pergi. Dia tidak punya pilihan. Sedangkan wanita yang punya pilihan, oh pria ini sangat membosankan, baiklah saya pergi. Dan pada saat wanita pergi, sang pria yang menggunakan force akan frustrasi, akan stres karena dia merasa seperti loser. Seperti itu. Jadi pria yang punya power selalu punya pilihan. Pria yang menggunakan force selalu mentok atau stuck. Satu lagi hal paling penting adalah pria yang punya power selalu memberi. Selalu memberi. Pria yang menggunakan force selalu ingin mendapatkan. Ya. Jadi bayangkan matahari. Matahari powerful sekali. Lebih powerful dari 9 planet yang mengelilingi dia. Matahari tidak pernah meminta apapun. Dia hanya memberikan cahayanya. Dan memberikan cahayanya pun adil. Dia tidak hitung-hitungan. Pokoknya ini cahaya saya. Semua di bumi mendapatkan cahaya yang sama, di planet-planet lain juga mendapatkan cahaya yang lebih kurang karena memang jaraknya jauh. Tapi jika diukur dari planet bumi, semua manusia mendapatkan cahaya yang sama dari planet bumi. Dan mungkin contoh lain lagi, udara. Udara itu semua manusia memiliki udara yang sama. Maksudnya mereka bisa bernapas gitu tanpa meminta kembali. Lalu waktu semua orang sama 24 jam. Waktu memberikan tidak meminta kembali. Seperti itu. Sedangkan kalau pria yang menggunakan force, dia ingin mendapatkan. Jadi menyedot semuanya untuk dirinya sendiri. Contoh spesifiknya atau contoh konkretnya adalah pria yang punya power tidak peduli mendapatkan wanita, tidak peduli mendapatkan cintanya wanita.
Yang dia lakukan adalah dia memberikan cintanya kepada siapapun tanpa mau mendapatkan cinta kembali. Dia buka pintu jika ada orang yang ingin memberikan cintanya kepada dia, silakan saja. Tapi dia tidak berusaha mendapatkan cinta siapapun. Dia tidak peduli karena dia sudah merasa bahwa dirinya punya power, dia punya pilihan. Dia tidak akan menyembah wanita demi mendapatkan cintanya. Sedangkan orang yang menggunakan force, dia akan berusaha mendapatkan hati sang wanita, berusaha mendapatkan cintanya sang wanita, bahkan sampai memaksa. Itu adalah faktor kelemahan, karena jika kamu melakukan itu, kamu jadi buntut. Sedangkan jika kamu punya power, kamu memberi, kamu jadi kepala. Seperti itu. Jadi orang yang punya power selalu memberi. Orang yang force, memaksa, selalu ingin mendapatkan. Orang yang punya power bagaikan orang kaya yang memberikan uang kepada banyak orang. Sedangkan orang yang force bagaikan orang miskin, peminta-minta, yang meminta-minta di jalanan dan memaksa Anda untuk memberikan uang sama dia. Seperti itu contohnya. Jadi orang yang punya power akan give, memberi, makanya semua orang suka sama dia. Sedangkan orang yang force akan meminta, makanya semua orang menjauhi dia. Seperti itu, oke? Jadi sangat jelas apa itu power, apa itu force, apa yang dapat mereka buat, dan saya sudah menjelaskan juga pria yang punya power itu seperti apa dan pria yang menggunakan force itu seperti apa. Oke, jadi yang pria yang powerful itulah yang akan menjadi godlike. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita memiliki power atau kekuatan